framework Laravel ini bisa bikin bahasa pemrograman sebelah ketar-ketir. Karena dengan framework ini, itu bisa bikin CMS hanya dalam waktu 1 menit aja cuy. Kayaknya rugi sih kalau misalkan kalian nggak pernah nyobain. Halo saudaraku, bertemu kembali bersamaku di channel Creative Academy Indonesia. Nah, di video kali ini, gue mau nyobain sebuah framework Laravel yang lagi viral belakangan ini, yang katanya itu tuh dia bisa bikin CMS, bisa bikin dashboard, bisa bikin sistem CRUD, hanya dalam hitungan menit aja guys. Jadi nanti dengan framework ini, kita nggak perlu lagi mikirin bikin controllernya, bikin layoutnya, bikin user interface-nya dulu. Pokoknya, kita cukup hanya masukkan beberapa komen aja, kalian udah bisa dapat CMS yang bagus. Nah, jadi buat kalian nih, yang udah nggak sabar, pengen nyobain, pengen install framework ini di komputer kalian, so guys good. Oke saudaraku, jadi nama frameworknya itu adalah Filament Laravel ya teman-teman. Kalian juga boleh langsung buka aja dokumentasinya, itu ada di filamentphp.com. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung praktek, langsung aja kunjungi dokumentasinya, oke? Jadi katanya di sini Accelerated Laravel Development. Jadi diakselerasi untuk proses development Laravel project kalian. Dimana kalau misalkan sebelum kita install, kita coba lihat dulu ada fitur apa aja pada Filament Laravel ini ya. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, di sini ada Try Our Live Demo. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen langsung install Filamentnya, pengen tahu dulu fiturnya ada apa aja sih. Nah, kalian bisa coba aja demonya di sini ya. Kita visit di demo. Nah, di sini kita langsung disuguhkan untuk tampilan login. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bikin autentikasi, pokoknya itu udah dibuatkan secara default oleh Filament Laravel ini. Ini sebagai contoh kita langsung aja sign in. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang dibuat secara otomatis menggunakan Filament Laravel. Ini udah keren banget sih dari sisi dashboard dan juga panelnya ya. Nah, terus di sini nanti juga kita dapat dengan mudah, misalkan pengen bikin CRUD produk, tampilannya kayak gini, itu gampang banget kalau misalkan pakai Filament. Jadi kita nggak perlu mikirin user interface-nya, kita nggak perlu bikin controllernya. Pokoknya hanya dalam beberapa komen aja nanti kalian bisa dapat langsung kayak gini. Nah, kayak misalkan kita bikin new product, nanti form-nya itu kalian nggak perlu ketik satu-satu input form, tipe teks, kayak gitu ya. Di blade-nya itu kalian nggak perlu, karena semua itu nanti yang handle lah, yang tangani Filament Laravelnya. Terus di sini ada notifikasi juga nanti fiturnya, terus ada light mode, ada dark mode juga, terus bisa search. Terus kalau misalkan kalian pengen coba download source code-nya juga bisa. Di sini ada link untuk ke GitHub-nya ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal kalian clone aja, terus simpan di komputer kalian, terus kalian coba ulik-ulik, terus kalian coba edit-edit lah ya, sesuai keinginan kalian. Oke, itu kalian bisa coba dulu demonya. Terus kalau misalkan kita scroll lagi ke bawah, katanya di sini ada batteries includes. Stop rebuilding the same UI over and 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 over again. Ini saking panjangnya, ini infinity gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tampilan CRUD product, terus CRUD customer, kan sebenarnya UI-nya itu sama. Tapi terkadang kita tuh bikin lagi blade-nya, bikin lagi tampilannya, bikin lagi layout-nya. Itu kan katanya the same UI gitu. Kita buatnya berulang-ulang. Dan nanti kalau misalkan kita pakai Filament, itu nggak bakalan kayak gitu guys. Oke? Nah di sini fiturnya pertama ada panel builder. Jadi kayak misalkan panel untuk admin, panel untuk sysadmin gitu ya. Ini nanti kita dapat dengan mudah membuat panelnya. Jadi kita nggak perlu pusing lah bikin dulu struktur dasarnya, bikin dulu layoutnya. Semua itu dipikirin semua Filament. Terus ada form builder, itu nanti untuk membuat sebuah form, ada table builder, ada notification, terus ada action, ada info list. Nanti kalau misalkan kita pengen nampilin sebuah info hanya untuk read only aja, itu juga bisa nanti secara otomatis dibuatkan. Terus ada juga widgets. Widget tuh kayak misalkan kayak gini teman-teman. Nah, ini kotak-kotak ini disebut sebagai widgets. Oke. Nah, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Jadi katanya si Filament Laravel ini dibuild menggunakan Talstack. Talstack itu apa, Bang? Tailwind, Alpine.js, Laravel, sama Livewire. Disingkat jadi Talstack. Nah, framework ini juga udah cukup lumayan populer dan banyak digunakan oleh para developer. Ini kita lihat downloadnya itu sampai 8 juta lebih gitu ya. Terus ada GitHub Star-nya juga udah 20.000 lebih juga. Oke, jadi ini cukup lumayan viral, cukup lumayan ramai juga yang pakai. Kalian wajib cobain sih. Kalau nggak coba, kayaknya sangat rugi sekali. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa fitur terbaru dari Filament ya, versi 3. Nah, Filament sekarang udah masuk ke versi 3, teman-teman. Jadi di sini ada action modal everywhere, jadi kita bisa nampilin modal dimanapun. Terus di sini kayak ada input rich editor, ini biasanya digunakan untuk bikin sebuah blog dan juga lain sebagainya. Kalian boleh baca-baca untuk fitur lanjutannya dari Filament 3 ini. Oke, gimana kalau misalkan kita langsung aja nyobain install gimana cara pakai Filament Laravel ini. Kita scroll lagi ke atas, kita pergi ke bagian Getting Started di sini. Terus di sini juga kalian boleh masuk ke Get Started.
Nah, di bagian installation filament ini ada beberapa hal dulu nih yang harus kalian penuhi dulu. Ada requirement-nya atau syarat-syarat yang wajib kalian penuhi dulu. Yang pertama, kalian minimal wajib punya PHP 8.1 yang udah terinstall di komputer kalian. Cara ceknya gimana, Bang? Nah, cara ceknya kalian boleh buka aja PowerShell, terus run as administrator. Nah, kalau misalkan udah terbuka terminal kayak gini, kalian tinggal ketik aja php-v. Nah, kalau misalkan ada versi yang muncul, ini gua versi 8.2.4, jadi aman ya. Berarti gua udah punya requirement yang pertama. Kalau misalkan kalian belum punya PHP-nya, silakan kalian install dulu PHP-nya di komputer kalian masing-masing. Atau cara yang paling gampang, kalian boleh pakai yang namanya Laragon ya. Jadi Laragon ini sebuah paket aplikasi, di dalamnya udah ada PHP-nya, terus udah ada MySQL-nya, udah ada Nginx-nya, Node.js, Python, dan juga lain sebagainya. Jadi itu tinggal kalian pilih aja. Terus setelah kalian punya PHP, kalian juga wajib install namanya itu adalah Composer, teman-teman. Nah, ini Composer wajib kalian install juga di komputer kalian, jadi silakan diinstal dulu, oke? Selanjutnya, di sini kita wajib minimal punya Laravel versi 10.0. Jadi project Laravelnya belum kita miliki, jadi nanti kita akan install bareng-bareng. Nah, gimana kalau misalnya kita buka aja dulu dokumentasi dari Laravelnya ya. Laravel. Kayak gini, guys. Nah, ini boleh kalian klik aja laravel.com, terus pergi ke bagian documentation. Nah, saat ini Laravel itu sedang ada di versi 11 nih, teman-teman. Mungkin aja teman-teman yang nonton ini di masa depan udah ada versi 12, udah ada versi 13, 14, atau bahkan Laravelnya udah ngilang, ya. Nggak, guys, bercanda, guys. Nah, pokoknya proses instalasinya sesuaikan aja dengan tutorial yang ada di video kali ini ya. Nanti kita akan coba pakai versi 10 aja, karena apa? Supaya buat teman-teman yang ada di masa lalu juga tetap bisa mengikuti gitu. Yang belum move on juga tetap bisa mengikuti. Nah, jadi buat tutorial ini supaya compatible untuk semua orang, ramah untuk pemula, kita akan mulainya dari nol banget gitu ya, dari mulai install project Laravelnya. Nah, untuk cara install Laravel versi 10 itu gampang aja, teman-teman. Pertama, teman-teman boleh buka dulu sebuah folder dan buat dulu sebuah folder dimanapun di komputer kalian untuk menyimpan project kalian. Nah, ini dalam studi kasus kali ini, gue simpannya di dalam folder C, project YouTube. Nah, gue nanti bakalan simpannya di sini. Nah, selanjutnya kita buka terminal nih, teman-teman, untuk install Laravel project-nya. Kalian boleh klik kanan sambil tekan Shift ya, nanti bakalan ada Open PowerShell Windows here. Kalian boleh buka, ini adalah terminal untuk menginstal Laravel. Nah, cara untuk install Laravelnya, kalian ketik aja Composer, Create Project, kayak gini, Laravel/Laravel, terus nama projectnya apa? Misalkan gue pengen bikin aplikasi untuk kampus, jadi kita kasih nama Campus App aja kayak gini, terus masukin versinya. Untuk versinya, kita akan coba pakai versi yang 10 bintang kayak gini. Tinggal kalian tekan enter. Nah, ini tunggu aja proses instalasi Laravelnya, nggak makan waktu lama, tergantung dari koneksi internet teman-teman. Jadi, silakan teman-teman ngopi aja dulu, atau ya apapun itulah terserah kalian. Tapi buat teman-teman yang udah punya Laravel project sebelumnya, kalian boleh skip aja ke menit di mana kita menginstal filamen Laravel. Oke? Sip. Nah, ini proses instalasi project Laravelnya udah berhasil. Selanjutnya kita akan coba buka project kita di dalam kode editor. Nah, jadi kode editor itu fungsinya buat menulis kode-kode kita. Jadi buat teman-teman yang belum punya kode editor, silakan diinstal aja dulu. Salah satunya yang paling populer itu adalah Visual Studio Code. Jadi kalian boleh buka Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan udah terbuka kayak gini, kalian boleh klik File, Open Folder. Nah, di sini kalian tinggal cari aja di mana letak project yang udah kalian buat tadi. Tinggal kita select folder, oke? Nah, nanti bakalan langsung terbuka ke dalam VS Code seperti ini. Selanjutnya, kita buka terminal dengan cara Ctrl Backtick. Nah, di sini untuk menjalankan project Laravelnya, kita tinggal ketik aja PHP Artisan Serve. Enter. Nah, nanti bakalan otomatis running kayak gini. Tinggal kalian Ctrl klik di bagian link yang ini nih. Nah, kalau misalkan diklik, itu nanti bakalan otomatis terbuka di halaman web browser kalian. Nah, seperti ini. Ini adalah project Laravel versi 10 nih, teman-teman. Kita pakai Laravel versi 10.4. Oke? Kalau misalkan udah kayak gini, kita coba install untuk filamen Laravelnya. Kalian boleh pergi lagi ke bagian dokumentasi filamen. Nah, di sini kita udah punya PHP-nya, udah punya, Laravelnya udah punya, tinggal kita coba install bagian filamennya nih. Cara installnya, kalian boleh copy aja yang ini, terus buka lagi terminal ya, yang tadi. Kalian boleh di sini, atau kalian boleh langsung aja di VS Code-nya. Nah, di sini kalian tinggal klik tombol plus aja yang ini untuk membuat sebuah terminal baru. Jadi nggak menghapus bagian terminal ini, tapi kita bikin terminal baru. Tinggal kita paste yang baru saja tadi kita copy untuk menginstal filamennya. Tinggal tekan enter. Nah, ini proses instalasinya juga nggak makan waktu lama, ditunggu aja sesuai dengan koneksi internet teman-teman. Sip, teman-teman, proses instalasinya berjalan dengan lancar dan juga normal. Selamat, kalian udah menginstal filamen Laravelnya. Selanjutnya, kalau misalkan kita buka di web browsernya, ini belum ada ngaruh apapun ya, karena kita baru install aja.
Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini kita akan coba buat sebuah panels nih, teman-teman. Jadi panels tuh kayak ibaratnya layout buat sebuah dashboardnya gitu ya. Ini kalian boleh copy aja bagian PHP Artisan Filament install panels. Nah, ini kita boleh pergi lagi ke VS Code. Ini coba kita clear dulu. Nah, baru paste yang tadi, atau kalian boleh ketik manual aja juga boleh. Oke. Ini terminal biasanya kalau misalkan nggak ada di kanan, ada di bawah ya, teman-teman. Tinggal kalian tekan enter aja. Nah, ini pertama, what is the ID admin? Kalian boleh masukin ID-nya atau nanti di-generate secara auto-increment, tinggal tekan enter aja. Panelnya udah berhasil dibuat secara otomatis. Lihat nih, kita cuman masukin perintah kayak gini aja, itu panelnya otomatis dibuatkan, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kita clear. Nah, selanjutnya, kalau kita balik lagi ke dalam web browsernya, kalau kita masukin /admin, nah di sini bakalan langsung diarahkan ke halaman loginnya, teman-teman. Dan ketika gua pakai Filament Laravel ini, itu tuh nanti dia bakalan agak sedikit lemot pada saat pertama kali menjalankan projectnya, atau membuka halaman yang baru saja kita generate. Karena mungkin ada beberapa change yang harus di-load dulu. Nah, ini kalau misalkan udah kebuka, nanti tampilannya kayak gini. Tinggal masukin email. Nah, ini emailnya kan kita belum pernah daftar sama sekali ya. Jadi kita perlu daftarkan dulu emailnya. Nah, tapi sebelum kita mendaftarkan emailnya, nah di sini kita perlu jalanin dulu nih Laragonnya ya. Nah, di sini kita tinggal klik start aja. Nah, kalau misalkan udah di start, kalian boleh close dulu. Jadi di sini kita boleh pergi aja ke bagian VS Code-nya. Di sini kita ketik aja PHP Artisan Migrate. Fungsinya buat melakukan migrasi atau membuat sebuah tabel untuk kebutuhan aplikasi Laravel kita. Tinggal tekan enter aja. Nah, ini katanya error nih, teman-teman. Root localhost. Access denied for root localhost. Nah, di env-nya ini, kita perlu setting nih. Di sini kan ada database-nya ya. Kita kasih aja nama database-nya nanti campus app gitu ya. Terus di sini ada DB username-nya itu udah ada root. Nah, terus di sini untuk password-nya, ini disesuaikan dengan password yang ada di komputer kalian. Password untuk database-nya. Di sini gue pakai password-nya 12345. Tinggal kalian tekan save aja untuk memperbarui env-nya. Kalau misalkan udah, ini tinggal kita close. Oh ya, ini kita juga bisa kasih nama aplikasinya, misalkan Campus App gitu ya. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Sip, kalau misalkan udah, ini kita save, close. Terus kita coba jalani lagi PHP Artisan Migrate. Enter. Nah, di sini katanya kampus app itu belum ada. Apakah kita pengen membuatnya secara langsung? Ini kalian tekan yes aja, enter. Nah, nanti otomatis dibuatkan nih tabel-tabel untuk kebutuhan aplikasi, starter aplikasi kita. Jadi kalau misalkan kita buka di PHP My Admin, nah di sini kita pakainya Heidi ya. Ini tuh untuk manajemen database kita. Kita coba refresh. Nah, di sini akan ada sebuah database baru dibuatkan dan di dalamnya udah ada tabel-tabelnya. Ini untuk kebutuhan starter awal aplikasi kita. Sip, aman ya. Dan di dalam tabel user ini kita belum punya data apapun, jadi nanti kita nggak bakalan bisa login ke dalam aplikasi Filament-nya. Cara bikin user baru, itu caranya gampang banget, teman-teman. Ini boleh clear lagi. Kalian tinggal ketik aja PHP Artisan make. Kayak gini, @2 Filament -user. Tinggal tekan enter. Nah, di sini kalian tinggal masukin namanya siapa, misalkan admin gitu ya. Nah, masukin emailnya admin@gmail.com. Lalu passwordnya kita simple aja dulu, 12345, enter. Nah, ini otomatis dibuatkan sebuah user baru. Kalau misalkan kita coba refresh di sini, coba teman-teman perhatikan, tuh akan ada sebuah kolom dibuatkan. Keren banget guys. Selanjutnya, kalau misalkan kita balik lagi ke dalam aplikasi yang kita punya, terus kita login pakai admin@gmail.com, terus passwordnya 12345, tapi sebelum kita masuk dulu ya, kita mau coba dulu apakah dia ada validasinya atau enggak. Misalkan passwordnya kita salah nih, harusnya 12345, tapi kita tambahin 6. Kita coba sign in, tuh katanya expire guys, kita terlalu lama masuk ke halaman login ini, kita coba refresh dulu. Kita masukin admin@gmail.com, terus 12345, 6. Ini salah ya passwordnya. Enter, tuh lihat, dia udah ada validasinya juga. Ini keren banget guys. Jadi udah ada starter project awalnya. Ini kita masukin passwordnya yang benar. Terus kita coba sign in. Nah, seharusnya sekarang kita bakalan langsung masuk ke dalam admin panelnya yang dibuat oleh Filament hanya dalam satu komen aja. Nah, ini teman-teman, kalian akan merasakan bahwa Filament ini agak sedikit lemot, tapi itu hanya akan kalian rasakan di awal pada saat pertama kali membuka project-nya. Pada saat membuka pertama kali halamannya. Karena mungkin itu nanti Filament-nya perlu nge-load dulu beberapa change gitu ya, jadi itu makanya akan agak sedikit lemot. Tapi nanti kalau kedepannya udah sering dipakai, aplikasinya akan berjalan dengan normal ya, teman-teman. Nah, ini adalah dashboard atau panel yang dibuatkan secara otomatis oleh Filament. Keren banget guys. Nah, selanjutnya,
kita akan coba bikin sebuah halaman CRUD sederhana, tapi kita menggunakan filament. Kita nggak perlu bikin UI-nya, kita nggak perlu bikin blade-nya, kita nggak perlu bikin controller-nya, route-nya, pokoknya itu semuanya dibikinin sama filament. Ini keren banget, guys. Gimana caranya? Kita balik lagi ke sini ya. Kita coba clear dulu. Oke, yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuat tabelnya dulu kan di database, yaitu membuat model dan juga migration. Jadi kita boleh ketik kayak gini, php artisan make titik 2, nama make model ya, make model, nama modelnya apa? Misalkan kita punya mahasiswa, kayak gini. Nah, selanjutnya kita tambahin -m, supaya apa? Supaya nanti menggenerate migration tabelnya juga. Jadi kalau misalkan kalian buka di bagian folder app, models, nah di sini baru ada tabel user aja, terus kalian buka juga di bagian database, migration, di sini ada 1, 2, 3, 4 migration table ya. Kalian coba lihat kalau gua jalanin eksekusi komen ini, seharusnya sekarang jadi ada 2 tuh, model mahasiswa, dan migration-nya juga ada create mahasiswa. Sip, ini aman. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah buka bagian create mahasiswa table. Karena kita perlu bikin tabelnya dulu ya, teman-teman. Nah, di dalam tabel mahasiswa, kita tinggal tambahin aja kebutuhan kolomnya ada apa. Sebagai contoh gini, kita tambahin sebuah kolom baru, kayak gini. Kolomnya itu adalah string. Stringnya itu dia berisi nama, dan kita kasih 100 karakter. Nah, ini teman-teman tinggal kasih aja untuk kolom-kolom lainnya ya. Nah, di sini gue udah berhasil menambahkan beberapa. Ada ID, ada nama, NIM, email, tanggal lahir, jenis kelamin, sama alamat. Ini simpel aja, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, kalau misalkan udah bikin migration table-nya, kita bikin dulu modelnya, teman-teman. Nah, ini modelnya kita lengkapi dulu. Pertama, kita kasih protected. Kita akan menggunakan sebuah tabel. Nama tabelnya apa? Teman-teman bisa lihat di bagian migration-nya, yang di-create itu adalah mahasiswa S. Ada S-nya ya. Kita copy, paste aja di sini. Terus jangan lupa titik koma. Terus kita tambahin juga protected, kayak gini. Fill label. Kita isi dengan sebuah array. Di sini kalian tinggal masukin aja nama, terus disesuaikan dengan kolom yang ada di dalam tabelnya. Kayak gini, sip teman-teman. Ini jangan lupa titik koma. Terus yang terakhir gue mau kasih tahu bahwa kayak gini, bahwa tanggal lahir itu adalah tanggal ya. Teman-teman bisa ketik aja kayak gini, tanggal underscore lahir adalah date. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, jangan lupa titik koma di bawahnya karena bakalan error. Tuh, kalau misalkan nggak error, dia nggak bakalan merah. Kalau misalkan udah kayak gini, ini nih, yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling menarik. Kita migration dulu tabelnya, supaya dibuatkan tabelnya di dalam database yang kita punya di sini. Ini awalnya nggak punya tuh ya. Kita di sini nggak punya sebuah tabel mahasiswa. Kita coba bikin dulu dengan cara php artisan migrate, enter. Nah, itu nanti bakalan menjalankan sebuah kode yang ada di sini. Jadi kalau misalkan udah sukses, nanti kalau kita refresh di sini, lihat, bakal ada tabel baru namanya mahasiswa. Sip, aman sejauh ini ya. Tinggal kita coba clear dulu. Nah, ini yang paling menarik nih. Kita akan bikin tampilan CRUD, halaman CRUD lengkap dengan create, update, delete, ataupun view, hanya dalam satu komen aja, teman-teman. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal ketik aja kayak gini. php artisan make titik 2 filament dash resource. Di akhir, kalian tambahin dash generate. Tinggal tekan enter. Nah, pertama di sini, what is the model name? Oh, gue lupa. Harusnya sebelum generate itu kita masukin dulu nama modelnya. Nah, nama modelnya itu sesuaikan aja. Yang ini. Mahasiswa. Teman-teman tinggal kalian ketik aja mahasiswa. Tinggal tekan enter. Boom. Otomatis dibuatkan semuanya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian filament, di sini akan ada sebuah folder resource dibuatkan. Ada tampilan list-nya, edit-nya, create-nya, terus ada tampilan tabelnya di sini. Ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya ya. Ctrl B. Ctrl backtick maksudnya. Nah, ini Ctrl B supaya hilang, supaya luas tuh. Lihat, semuanya dibuatkan. Tinggal kita coba save. Kita balik lagi ke project kita yang ada di web browser, teman-teman. Yang ini kita coba refresh nih, teman-teman. Seharusnya sekarang jadi ada sebuah menu baru namanya mahasiswa. Kalau kita klik, lihat nih, teman-teman. Lihat. Boom. Nah, ini sekali lagi teman-teman, filament itu nanti bakalan terasa agak lemot ya kalau misalkan teman-teman pertama kali ngebuka halamannya. Jadi pertama kali halamannya dibuat, terus dibuka itu bakalan terasa lemot. Tapi nanti kalau misalkan kalian sering buka, bakalan aman-aman aja. Sip. Ini udah berhasil dibuka, ini datanya nggak ada ya, no mahasiswa karena kita belum punya datanya. Terus di sini juga kita udah dibuatin breadcrumb. Oke, kalau misalkan kita buat sebuah mahasiswa baru, nah ini tampilan formnya kita nggak bikin sama sekali ya, tapi nanti dibuatkan oleh filamennya. Tapi di sini kita juga bisa kustomisasi ya untuk tampilan create-nya. Misalkan pengen ada card-nya gitu ya, atau pembungkusnya itu nanti bisa gitu. Misalkan kita kasih aja Agus, NIM-nya 3321000185, emailnya agus
agustsugandi@gmail.com, kayak gini, masukin tanggal lahirnya, terus masukin jenis kelaminnya, misalkan satu aja, alamatnya itu adalah Bandung. Kalau misalkan udah, kita coba create. Kalau misalkan udah berhasil, nanti bakalan otomatis ada pop-up di sebelah kanan bahwa dia itu sudah created. Kita nggak mikirin tampilannya, kita nggak mikirin kondisi error, kondisi berhasilnya kayak gimana. Ini semuanya dibikinin oleh filamennya. Kalau kita balik lagi ke halaman mahasiswa, seharusnya sekarang di dalam tabelnya ada data yang masuk, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita coba lihat di database management kita coba refresh di sini, tuh, udah masuk datanya. Kita nggak bikin controller, kita nggak bikin route kita sendiri, kita nggak bikin blade, semuanya dibuatin oleh filamen. Nah, ini udah ada tuh. Terus di sini kita coba bisa edit juga. Lihat, misalkan pengen Agus Sugandi gitu ya, namanya panjang gitu. Tinggal save changes. Kalau misalkan udah berhasil ada notif, balik lagi ke dalam tabelnya, di sini namanya udah berubah. Untuk delete-nya gimana Bang? Takutnya nggak jalan. Oke, kita cobain guys. Kita coba klik di sini ada tombol delete, kita klik, kita confirm, harusnya kehapus. Boom. Keren guys. Ini tanpa kita bikin apapun udah jadi itu CRUD-nya. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman bertanya-tanya, Bang, apakah tampilannya bisa di-custom? Bisa banget. Nanti kita bisa kasih warna dari sidebar-nya, kita bisa ganti ikonnya, labelnya, ini juga nanti kita semuanya bisa custom, atau kita bisa juga ubah-ubah sendiri. Mungkin itu nanti di video selanjutnya. Mungkin video kali ini cuman cukup sampai instalasi dulu, install Laravel, install filamen, sampai bikin sebuah dashboard panel yang ada CRUD mahasiswa di dalamnya. Gimana teman-teman sampai sini? Apakah teman-teman mulai tertarik untuk belajar filamen Laravel? Kalau misalkan udah tertarik, teman-teman silakan subscribe dulu channel ini, karena mungkin kedepannya ini akan jadi sebuah playlist baru di channel ini buat teman-teman bikin sebuah project teman-teman sendiri. Sip teman-teman, I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.